Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema bagi kita semua saat ini, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari Kolose ini bahwasanya ini adalah surat Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat di Kolose. Bahwasanya hidup di dalam Kristus adalah penuh kerendahan hati, bahwa Paulus memberikan ini untuk menasihati untuk tetap berjaga-jaga dalam menjalani hidup di dunia ini. Hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita adalah memiliki komitmen yang kuat untuk terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, memiliki batang, memiliki daun, dan memiliki buah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sehingga tumbuhan bisa berkembang biak karena memiliki akar, memiliki dasar, sehingga tahan lama terhadap badai yang menerpa pohon tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, menerima Kristus tidak sekedar dengan iman yang kosong, melainkan iman itu mengakar menjadi fondasi atau landasan hidup kita sehingga bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara. Ada pohon yang mati dan ada pohon yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dalam dua pohon di sini kita belajar bahwasanya kenapa pohon ini mati dan kenapa pohon ini hidup. Saudara-saudara, yang pertama kita belajar dari pohon yang mati. Saudara-saudara, kenapa pohon ini bisa mati? Karena tidak memiliki akar atau fondasi yang bisa membangun batang, daun, dan buahnya nanti. Kenapa? Karena pohon ini tidak dipelihara, sehingga hasilnya mati. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari pohon yang hidup, memiliki akar, memiliki batang, daun, dan memiliki buah. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus belajar dari pohon ini. Memiliki akar hidup, memiliki batang hidup, memiliki daun hidup, dan memiliki buah yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa pohon ini bisa bertumbuh? Karena memiliki akar yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar bahwasanya berakar dalam Kristus, kalau kita lihat dari akar tumbuhan ini berfungsi sebagai dasar atau fondasi dalam pertumbuhannya, pertumbuhan tumbuhan ini. Jika tidak sabar untuk mendapatkan suatu perkembangan atau hasil, maka tidak bisa bertumbuh seperti tumbuhan ini yang tadi. Saudara-saudara, proses pertumbuhan ini memiliki pemeliharaan. Dipelihara oleh pekerja. Nah, kalau kita belajar dari batang bahwasanya batang menghasilkan daun dan mengeluarkan oksigen, tumbuhan sehingga memiliki akar sebagai dasar fondasinya, sehingga akarnya bertumbuh menjadi memiliki batang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari buah, bahwasanya ketika sudah memiliki akar atau fondasi, memiliki batang dan daunnya, maka memiliki hasil
buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pohon yang baik memberikan oksigen bagi kita. Kita harus menjadi pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Jika akar pertumbuhan kita beres, maka buah kita akan beres juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari ketiga istilah ini, akar, batang, dan buah, tanpa melakukan suatu pemeliharaan untuk tanaman tersebut, untuk tanaman yang kita sudah bahas tadi, tanpa dilakukan pemeliharaan, maka tanaman tersebut tidak akan bertumbuh, tidak menghasilkan buah yang baik. Bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang baik? Pasti tanaman ini untuk bisa bertumbuh karena dirawat, dibersihkan tempatnya, disiram. Dan begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen saat ini. Mari kita membangun fondasi iman kita di dalam Tuhan. Dari ketiga hal di atas, maksudnya akar, batang, dan buah, kita belajar. Ada 3 poin yang bisa saya bagikan saat ini kepada saudara-saudara yang terkasih. Bahwasanya pertama, memiliki fondasi iman yang kuat di dalam Kristus sehingga mempunyai buah perubahan karakter. Saudara-saudara, kita harus memiliki fondasi sehingga iman kita menghasilkan buah karakter dalam perubahan hidup kita. Poin yang kedua yang bisa saya bagikan adalah mempunyai pertumbuhan menjadi buah yang hidup. Ketika sudah memiliki fondasi, memiliki batang, dan memiliki buah yang hidup, memiliki buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Kita harus menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan, berbobot kehidupan kita, dan berkhidmat. Saudara-saudara, buah hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang lain, bukan hanya kita sendiri. Kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat 5, bahwasannya akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang perlu kita pegang, saudara-saudara yang terkasih. Poin yang ketiga yang bisa saya bagikan adalah mempunyai buah iman. Hasil dari akar, dari pertumbuhan kita memiliki buah yang iman. Kita memiliki buah iman. Buah iman adalah penginjilan. Doa meminta hal fisik, tetapi doa untuk perubahan diri agar menghasilkan buah yang baik atau menghasilkan buah yang kekal. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat 16, aku bukan yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, poin yang ketiga ini sangat menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil Kristus, mempunyai buah iman untuk menyebarluaskan Injil kebenaran firman Tuhan, kabar keselamatan Tuhan Yesus. Saat ini kita harus menjadi pohon yang hidup dan memiliki fondasi iman yang kuat dan mempunyai buah kehidupan yang kekal. Mari kita terus membangun iman percaya kita kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita memiliki buah yang kekal.
Dimulai dari akar, dimulai sehingga memiliki pertumbuhannya, memiliki batang, memiliki daun, dan memiliki hasil atau buah. Kita harus menjadi pohon yang hidup, jangan kita menjadi pohon yang mati. Marilah terus kita pelihara iman kita di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.